Heboh kabar Ardi Bakri kabur dari rehabilitasi. Kecelakaan di tol, Nia Ramadhani menangis histeris. Cek fakta lengkapnya. Pasangan artis dan pengusaha Nia Ramadhani dan Ardi Bakri sudah sebulan menjalani rehabilitasi di Lido, Bogor, Jawa Barat. Di tengah rehabilitasi itu ada kabar mengejutkan datang dari suami Nia Ramadhani, Ardi Bakri. Kuasa hukum mengungkapkan kabar bahwa Ardi Bakri tiba-tiba dilarikan ke rumah sakit. Ternyata, suami Nia Ramadhani ini mengalami kecelakaan yang cukup parah di panti rehab. Awalnya, memang ada isu yang santer terdengar kalau Ardi Bakri kabur dari Balai Rehabilitasi BNN di Lido. Namun ternyata, kabar tersebut dibantah tegas oleh kuasa hukum suami Nia Ramadhani, Waude Nur Zainab. Kata pengacara dari suami Nia Ramadhani tersebut, informasinya tidak benar, itu hoax. Informasi tersebut membuat keluarganya panik. Kuasa hukum Ardi Bakri pun langsung cross-check menanyakan ke pihak panti rehab. Menurut pihak panti rehabilitasi, membenarkan kalau suami Nia Ramadhani itu mengalami kecelakaan cukup parah. Kuasa hukum menyampaikan Ardi Bakri mengalami kecelakaan saat sedang beraktivitas di panti rehabilitasi. Nia dan Ardi diketahui rajin berolahraga sejak masuk panti rehab. Saat kejadian, Ardi Bakri tengah menjalani latihan kickboxing. Tetapi, ketika olahraga tersebut, Ardi Bakri disebut-sebut terpeleset jatuh ke lantai. Akibatnya, kepala suami Nia Ramadhani itu terbentur cukup keras ke lantai. Kata pengacaranya, Waude dalam pesan singkat kepada awak media Minggu 15 Agustus bahwa kurang lebih seminggu belakangan ini Ardi Bakri rutin olahraga kickboxing. Ia juga menambahkan bahwa pada waktu kurang lebih pukul 16.10 saat sedang melakukan gerakan tendangan, Ardi Bakri terpeleset jatuh dan kepalanya membentur lantai. Alhasil, suami Nia Ramadhani itu pun langsung dilarikan ke rumah sakit di kawasan Bogor, Jawa Barat. Melihat sang suami dilarikan ke rumah sakit, Nia Ramadhani ikut serta mendampingi sambil menangis panik. Kini suami Nia Ramadhani itu tengah mendapatkan perawatan terbaik di rumah sakit. Waude berkata, Alhamdulillah saat ini Bapak Ardi sudah mendapatkan perawatan yang memadai dari pihak rumah sakit. Waude kemudian menyampaikan pesan dari Nia Ramadhani meminta doa agar sang suami Ardi Bakri segera sembuh. Terkait dengan hal tersebut, pihak Polres Metro Jakarta Pusat juga melakukan cross-check ke Rumah Sakit Kebonjeruk. Wakil Kepala Polres Metro Jakarta Pusat Ajun Komisaris Besar Setio saat dihubungi Tempo, 15 Agustus juga mengatakan bahwa Kasat Narkoba melaporkan sedang cek ke Rumah Sakit Kebonjeruk. Setio belum bisa membenarkan informasi soal kaburnya Ardi Bakri dari tempat rehabilitasi. Sampai saat ini ia mengaku belum mendapatkan kabar lanjutan dari anak buahnya. Pihaknya juga belum mendapatkan konfirmasi dari Kasat Narkoba. Pihaknya masih menggelar geladi pidato kenegaraan dan HUT RI. Kepala Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Komisaris Indraweni Panjiyoga juga belum membalas pesan Tempo soal kabar tersebut. Nia Ramadhani, Ardi, dan sopirnya ZN ditangkap pertengahan Juli 2021. Sebelumnya polisi memantau Nia dan Ardi. Setelah memantau, polisi terlebih dahulu meringkus seseorang pria berinisial ZN yang merupakan sopir atau pembantu Nia dan Ardi. Pada Rabu pagi, dari tersangka polisi menyita satu klip sabu seberat 0,78 gram yang diakui milik Nia dan Ardi. Polisi mengembangkan kasus ini dan menangkap Nia di rumahnya di Pondok Indah, Jakarta Selatan. Pada Rabu sore sekitar pukul 15 pada saat digerebek, Nia sedang seorang diri. Ia tidak membantah dirinya pecandu sabu dan polisi menemukan alat hisap di rumahnya. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Yusri Yunus juga mengatakan bahwa Nia mengakui suaminya juga menghisap sabu bersama. Ardi Bakri menyerahkan diri ke Polres Metro Jakarta Pusat. Dari hasil tes urin, baik Ardi, Nia, dan ZN positif mengkonsumsi sabu. Mereka dijerat dengan pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara 4 tahun penjara. Bagaimana menurut Anda? Kehabisan ban kritik pemerintah, Fadlizon komentari lomba Hari Santri BPIP, ditulis oleh Astonoto Negoro di seaworld.com. Bukan Fadlizon namanya, kalau ocehan ataupun cuitannya tidak mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi dan jajarannya. Seolah kehabisan bahan, lomba penulisan artikel tingkat nasional dalam rangka memperingati Hari Santri yang digelar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP, jadi sasaran kritik nyinyir politisi Partai Gerindra itu.
Fadly menilai dua tema yang ditentukan oleh panitia, yaitu hormat bendera dan menyanyikan lagu kebangsaan menurut hukum Islam, justru menunjukkan dangkalnya pemahaman BPIP tentang Islam dan Pancasila. Fadly berpendapat lomba tersebut menunjukkan BPIP cenderung Islamofobia. Lagi-lagi agama jadi landasan Fadly untuk menuding pemerintah. Dalam hal ini BPIP dengan asumsi liar dan pemikiran sempitnya. Kalau waktu itu sempat ada tudingan kepada Ade Armando sebagai pemecah gara-gara mengekspos agama tim ganda putri bulu tangkis Indonesia yang meraih medali emas, rasa-rasanya itu keliru. Lebih tepat kritikan Fadly terhadap lomba yang dikatakan sebagai pemicu perpecahan dan membuka peluang kelompok intoleran untuk kembali berkiprah. Lebih-lebih kelompok mendukung khilafah model HTI dan FPI yang sudah pasti bersorak kegirangan. Lihat dengan gagah berani Fadlyzon melontarkan kritik. Padahal kalau saja Fadly mau berpikir jernih, pastilah dirinya bisa melihat bahwa lomba yang diselenggarakan BPIP merupakan ikhtiar untuk mengasah kemampuan para santri dan masyarakat umum untuk memahami dengan benar hukum Islam dan kedudukan Islam sebagai ajaran yang mengilhami Pancasila serta hukum-hukum dasar yang telah disusun oleh para pendiri bangsa Indonesia di masa lalu. Namun Fadly nampaknya memiliki pandangan yang sama dengan para pendukung khilafah. Semakin banyak rakyat Indonesia, khususnya pemuda atau kaum milenial yang kembali mempelajari serta tahu hukum Islam, maka semakin terancam kedudukan mereka. Padahal kalau saja Fadlyzon mau berpikir jernih, pastilah dirinya bisa melihat bahwa lomba yang diselenggarakan BPIP merupakan ikhtiar untuk mengasah kemampuan para santri dan masyarakat umum untuk memahami dengan benar hukum Islam dan kedudukan Islam sebagai ajaran yang mengilhami Pancasila serta hukum-hukum dasar yang telah disusun oleh para pendiri bangsa Indonesia di masa lalu. Namun Fadly nampaknya memiliki pandangan yang sama dengan para pendukung khilafah. Semakin banyak rakyat Indonesia, khususnya pemuda atau kaum milenial yang kembali mempelajari serta tahu hukum Islam, maka semakin terancam kedudukan mereka. Bagi politikus yang biasa menjadikan agama sebagai komoditas, hal itu tentu saja sangat membahayakan. Semakin paham masyarakat Indonesia soal ilmu dan hukum agama, maka niscaya akan semakin tinggi toleransinya. Kritikan Fadly yang terkesan, yang penting pemerintah salah itu, justru menunjukkan jati diri Fadly yang sesungguhnya, bahwa dirinya tidak ingin ada kegiatan yang mendukung kemajuan dan perkembangan dalam peradaban manusia Indonesia, dan bagaimana cinta akan agama bisa dipadukan dengan cinta terhadap tanah air untuk mendatangkan kebaikan bangsa dan negara Indonesia tercinta. Lebih-lebih seolah kehabisan bahan kritik, Fadlyzon mencari-cari kesalahan dari pemerintah. Ditemukanlah celah melalui lomba. Aneh saja, melihat politikus sejenius dan sekonsisten Fadlyzon melakukan kritik terhadap hal-hal yang sebenarnya terlalu receh untuk dikritik seorang Fadlyzon. Masih banyak sejatinya hal besar dan lebih pro rakyat yang harusnya dikritik Fadlyzon, seperti kelebihan bayar Pemda DKI Jakarta yang menjadi temuan BPK, juga keteguhan hati Pak Gubernur DKI pilihan umat untuk menggelar Formula E di tengah pandemi COVID yang masih melanda negeri. Namun Fadly tidak berbeda jauh dengan Najwa, sama-sama penggemar buku serta sama-sama diam saat ada kesalahan yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta. Namun lantang bersuara ketika pemerintah pusat di bawah komando Jokowi melakukan kesalahan kecil sekalipun. Ada agenda apa ya dari keduanya dengan DKI 1? Sebagai seorang pembelajar atau gemar belajar, seharusnya Fadlyzon justru mendukung lomba menulis yang diselenggarakan oleh BPIP itu. Bila perlu nyumbang lah, atau paling tidak jadi juri dalam lomba tersebut. Bukan malah mematahkan semangat dari generasi milenial yang mungkin hendak ikut lomba, tapi mundur karena narasi sesat dan sempit yang dikonstruksikan dalam kritik Fadly. Lomba-lomba seperti yang dilakukan BPIP harusnya mendapatkan dukungan. Kritik Fadly yang mengatakan lomba BPIP menunjukkan kecenderungan Islamofobia jelas ngawur. Jangan-jangan malah Fadlyzon sang mahasiswa teladan pada masanya yang malah mengalami Pancasila fobia? Kritik Fadly mungkin akan lebih masuk akal kalau mengatakan mengapa yang menyelenggarakan lomba Hari Santri bukan Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, atau bahkan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Namun daripada sekedar kritik, lebih baik ikut mendukung dan membantu lomba-lomba yang sifatnya memicu milenial untuk memperdalam ilmu agama, kenegaraan, dan lain sebagainya. Semoga Fadlyzon terketuk hatinya dan berminat untuk menjadi juri lomba menulis tersebut. Mungkin, siapa tahu ya kan? Bagaimana menurut Anda?